Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, bagaimana kabarnya kali ini? Saya berharap Sigmania baik-baik saja dimanapun kalian berada. Bersama saya, Siti Aisyah Al-Muhairodi, Sigma Talk. Tentunya, saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh narasumber saya, Eva. Perkenalkan, nama saya Eva dari Fakultas Usuli dan Nada, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, semester 5. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kira-kira sekarang lagi sibuk apa? Sebenarnya sekarang lagi tidak ada kerjaan, soalnya kan masih libur ya, jadi masih santai-santai aja. Nah, untuk kali ini saya ingin membahas tentang hal yang sering perempuan perhitungkan di Indonesia, yaitu bercadar. Menurut kamu cadar itu apa sih? Menurut saya, cadar itu sebenarnya tidak diwajibkan, tetapi untuk sebagian orang cadar itu diperlukan karena cadar itu bentuk ekspresi diri untuk menutupi sebagian wajah dari perempuan. Karena saya sebagian dari orang itu, jadi saya memilih untuk menggunakan cadar. Setahu saya, cadar itu kan sebuah tradisi di Arab ya. Berarti otomatis wajar dong orang Indonesia tidak memakai. Lantas diperlukan dalam konsep apa di Indonesia? Di Indonesia cadar itu tidak terlalu diperlukan, akan tetapi menurut saya cadar itu bentuk kehati-hatian diri untuk menjaga dan melindungi diri dari pelecehan sosial yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Meskipun tidak dengan pelecehan fisik, seringkali masyarakat Indonesia melecehkan dengan cara kata-kata, dengan melontarkan kata-kata yang menurut saya itu terlalu senonoh untuk didengar. Lantas, alasan terbesar apa yang membuat kamu bercadar? Alasan terbesar saya itu untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana respon keluarga atau teman atau orang di sekeliling kamu ketika kamu bercadar? Respon keluarga dan orang-orang sekitar, ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Respon yang menerima dalam bentuk apa? Respon yang menerima kan ada dari keluarga, ada dari teman-teman. Kalau dari keluarga itu hanya bisa mensupport, mendukung, mendoakan agar supaya tetap istiqomah dalam menjalani sebagian dari sunnah. Setahu saya nih ya, bercadar kan seringkali didiskriminasi. Apakah kamu juga pernah merasakan diskriminasi? Pernah, saya pernah merasakan itu, meskipun tidak dengan fisik, tapi dengan kata-kata. Bagaimana? Seringkali teman-teman saya, meskipun bercanda ya, seringkali dia mengatakan, apa sih bercadar, so alim, so agamis. Kadang ada nggak sih yang bilang, palingan juga nggak bertahan bercadar? Banyak yang ngomong begitu. Terus ketika Anda mendengar pertanyaan itu, Anda merasa bakal bertahan apa emang sekalian aja? Kadang saya berpikir apakah saya kuat dalam menerima cemoohan orang itu, atau kata-kata orang-orang yang mendiskriminasi saya. Kadang saya berpikir seperti itu, tapi kadang saya juga mencoba untuk berpikir positif dan menerima segala bentuk
bentuk diskriminasi itu. Jika hal itu sering terjadi, pernah berpikir nggak sih kenapa kita berpikir bahwa bercadar tuh sesuatu yang negatif? Pernah sih, karena di Indonesia kan bercadar itu dinilai dalam bentuk negatif ya, seringkali yang berkaitan sama hal-hal negatif kayak eh, organisasi-organisasi yang tidak jelas, yang merujuk kepada orang yang bercadar. Saya kan pernah nih ya waktu sekolah nih. Saya punya nih kakak kelas, dia sama bercadar. Dipanggil tuh sama guru saya, kirain saya mah dia hanya sekedar bercadar. Akhirnya dia jujur, ternyata emang benar. Banyak alasan orang yang bercadar karena ikut organisasi. Lantas bagaimana kamu sebagai orang yang bercadar meluruskan pemikiran kita yang seperti ini? Iya sih, seringkali guru-guru berpikiran seperti itu. Ada teman-teman saya juga waktu SMK, dia bercadar. Sedangkan di lingkungan sekolah itu tidak ada yang menggunakan cadar, tidak diperbolehkan menggunakan cadar. Di situ gurunya sampai bilang, kenapa kamu pakai cadar sedangkan di sini nggak ada yang pakai cadar? Apakah kamu ingin terlihat? Sedangkan di sini kan tidak boleh. Kalau kamu ingin memakai cadar, pindah saja sekolahnya. Terus dia pindah. Itu disuruh pindah. Kalau ingin bertahan pakai cadar, dia disuruh pindah. Tapi kalau tidak ingin disuruh pindah, dia disuruh mencopot cadarnya. Dan dia itu sekarang tidak menggunakan cadar, dan dia karena ikut organisasi dan dia menjadi OSIS, dia copot cadarnya, dia pakai celana, tampil biasa saja sekarang. Terus melihat teman bercadar kamu seperti itu, kamu merasa seperti apa? Merasa kasihan sebenarnya, karena kenapa dianggap berbeda gitu, sedangkan kan itu tidak mengganggu aktivitas nggak sih di sekolah? Padahal yang mengganggu aktivitas tuh sebenarnya yang pakai pakaian ketat. Terus bagaimana cara kamu menyesuaikan diri di lingkungan yang orang-orang tidak memakai cadar? Bentuk penyesuaian saya itu ya berinteraksi seperti masyarakat pada umumnya saja. Kita ngobrol-ngobrol, ya kayak masyarakat pada umumnya. Meskipun saya bercadar kan, tapi tidak berbeda, sama saja. Tapi bedanya itu saya cuma menutupi sebagian muka saya. Setahu saya kan cara menyesuaikan diri nih. Ini kan mungkin karena UIN ya, jadi masih kayak melihat orang bercadar agak mending gitu. Tapi kan di luar lingkup sana, kadang kayak, ih orang-orang gak pakai cadar. Pernah gak sih berpikir lepas cadar pakai masker gitu? Kan kayaknya hal biasa gitu tuh buat orang yang pakai cadar, cara melindunginya pakai masker. Kalau saya iya sih begitu, karena kalau di menyesuaikan tempat aja gitu tuh. Kalau di kayak di kampung, di tempat-tempat yang jarang orang yang pakai cadar, kita sesuaiin aja pakai masker. Ada dosen yang ngomong, katanya gini, kalau di Arab pakaian seksi itu terlihat menonjol, tapi kalau di sini, kalau orang yang pakai cadar itu yang lebih menonjol. Karena apa? Karena ya beda dari yang lain. Ya karena emang di Arab mah tradisinya pakai cadar. Mungkin di sana juga panas, mungkin terlalu panas. Tapi kalau di Indonesia pakai baju cadar, pakai pakaian cadar, yang jualan nanti nggak laku. Dari ada nggak sih tambahan yang bisa membuat kita mengikuti jejaknya gitu, supaya kita berubah, tahu ikut hijrah lah. Iya, motivasi buat kita yang mendengar, buat Sigmania yang mendengar. Motivasi saya itu
motivasi saya untuk kalian, kita itu harus apa ya, jadi diri kita sendiri. Kalau kita seumpama tidak percaya diri untuk memamerkan atau memperlihatkan muka kita, tidak apa-apa pakai cadar saja, meskipun cadar tidak diwajibkan. Kalau kita orang yang tidak percaya diri, pakai saja tidak apa-apa. Toh cadar juga sunnah. Kita menjalani sunnah aja gitu. Diniatkan untuk sunnah kepada Allah. Jadi intinya, selagi kita tidak percaya diri, kita tidak apa-apa merubah dengan cara mengekspresikan melalui cadar, supaya kita lebih percaya diri, gitu. Oke teman-teman Sigmania, tentunya kita di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Eva atas kehadiran, dan saya Siti Aisyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.